Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri tentang filosofi Ki Hajar Dewantara oleh Suparjo SPD, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Gebang, Kabupaten Langkat. Falsafah Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam kita seorang pendidik ada sebuah falsafah yang mengatakan ing ngarsa suntolodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayan, bahwa kita selaku pendidik ketika kita berada di depan, kita adalah sebagai model atau sebagai suri toladan contoh bagi peserta didik kita. Dan ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita adalah sebagai pengayom yang bisa memberikan solusi, memberikan masukan-masukan kepada mereka agar mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan ketika kita berada di belakang, kita bisa memotivasi kepada anak didik kita, memberikan dorongan bahkan dukungan, sehingga ia akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Karena sesungguhnya kodrat manusia itu ada dua. Ketika ia dilahirkan ada namanya kodrat keadaan, yakni ada dua. Pertama, kodrat alam, ialah keadaan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa secara alamiah mereka tidak terlepas daripada lingkungan di mana ia berada, dan ia akan dipengaruhi oleh lingkungan itu. Maka kita harus paham pula bahwa setiap anak lahir pasti akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada dinamakan dengan kodrat zaman, ialah berkaitan dengan isi dan irama. Yang dimaksud dengan isi dan irama adalah bahwa zaman itulah yang bisa mengubah diri mereka. Karena sesungguhnya dari satu zaman ke zaman lain memiliki irama-irama yang berbeda dan muatan-muatan yang berbeda pula. Selanjutnya bahwa asas pendidikan Ki Hajar Dewantara pengajaran dan pendidikan, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan tersedia untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, yang mengacu kepada budi pekerti, di mana di dalam budi pekerti itu harus ada cipta yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau konektif. Harus ada karsa atau kemampuan sikap moral yang sering disebut juga dengan afektif, dan karsa dan karya, yakni yang berkaitan dengan psikomotorik. Pada akhirnya ketika kita melihat hal ini akan terwujud yang namanya merdeka belajar. Setiap manusia dilahirkan mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, dan tidak akan sama antara satu anak dengan yang lainnya. Maka sebagai pendidik kita diajak untuk memanusiakan manusia, memberikan kemerdekaan sepenuhnya dengan anak untuk mengembangkan potensinya. Demikian refleksi ini, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.